Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bosku. Semoga bosku semua dalam keadaan sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari kuman-kuman, virus-virus, apalagi virus nakal, virus corona ya bosku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, semakin diberkati oleh Tuhan bosku. Dan himbauan saya, jauhi pelanggaran-pelanggaran hukum, jauhi perbuatan melawan hukum agar kita tenang bekerja, tenang makan, tenang tidur. Ketika kita bosku mengalami pelanggaran hukum, melanggar hukum, melakukan tindak pidana, yakinlah tak nyaman bosku. Ya was-was, bukan kita hanya was-was, tapi keluarga kita juga was-was, anak istri kasihan. Lebih bagus lurus-lurus aja. Ya kan bosku? Oke, jangan lupa bosku tetap dukung channel ini supaya lebih berkembang. Saya akan mencoba setiap hari update untuk pandangan-pandangan hukum yang saya berikan. Ingat, pandang hukum yang saya berikan belum tentu sama dengan para sarjana hukum atau para pengacara yang lain, karena berpendapat 4 orang yang ahli hukum bisa 5 definisinya, bisa 5 pandangan hukumnya. Jadi itu tidak sama, bukan berarti pendapat saya salah, pendapat mereka benar, atau pendapat teman saya yang salah, pendapat saya yang benar. Tidak, karena kita bebas berpendapat. Oke bosku, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang ya bosku. Oke, hari ini saya tetap akan memberikan pandangan hukum kepada bosku sekalian tentang advokat. Nah, mungkin kita sering dengar pengacara, atau bahkan kita pernah memakai jasa pengacara bosku. Ya kan, mungkin pernah kita atau saudara kita atau teman-teman kita atau bahkan kita sendiri pernah memakai jasa pengacara. Jadi ya, pertanyaannya, apakah yang dapat dilakukan pengacara ini? Apa sih tugasnya? Apa sih tugas pengacara ini? Apakah ketika kita sudah membayar, kita itu harus dibebaskan dari perbuatan hukum yang kita berikan? Nah, kan gitu. Sering kita berpendapat bahwasanya ketika kita sudah memberikan kuasa atau sudah memberikan honor kepada pengacara, kita berharap bebas dari perbuatan hukum yang kita lakukan. Kalau pendapat itu bosku, itu salah menurut saya. Tugas pengacara itu adalah membela hak-hak hukum kliennya, bukan membela perbuatan pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana yang dilakukan kliennya, tidak, tapi membela hak-hak hukumnya. Ya kan, ketika seorang sudah terbukti dia tertangkap tangan dia melakukan pencurian, tangkap polisi, diperiksa polisi, dinaikkan ke tingkat pemeriksaan di pengadilan, serta dia pakai pengacara. Dia berharap ketika dia memakai pengacara itu dia dibebaskan. Oh tidak bosku, tidak. Pengacara hanya membela hak-hak hukum dari bosku, bukan membela perbuatannya. Ya kan? Hak-hak hukum bosku ketika diperiksa di kepolisian, kita harus lihat jangan sampai ada pelanggaran hukum di ketika terjadi pemeriksaan di kepolisian. Kan? Di tingkat pemeriksaan di pengadilan, kita ada pengacara itu ada untuk apa? Untuk membela hak-hak hukum bosku. Agar apa? Agar ketika bosku diperiksa, hak-hak hukum bosku tidak dilanggar. Dan ketika bosku dalam posisi tidak
melakukan, ya kan, tiap bosku difitnah atau dituduh, di situ pengacara juga akan habis-habisan membela bosku di persidangan, di pemeriksaan kepolisian. Karena apa? Hak-hak hukum bosku supaya tidak dilanggar. Sebenarnya bukan bosku pelakunya, tetapi bosku dituduh. Hak-hak itu yang kita pertahankan bosku. Tapi kalau nyata-nyata bosku yang melakukannya, ya kan, yang melakukan tindakan pidana tersebut, walaupun bosku sudah memakai pengacara, bukan tugas pengacara yang membebaskan bosku, ya kan? Mentang-mentang sudah kita berikan uang besar, kita berharap dibebaskan. Tidak. Kita hanya mempertahankan hak-hak hukum dari bosku. Contohnya kan saya contohkan tadi, ketika bosku diperiksa di kepolisian, hak-hak hukum bosku supaya tidak dilanggar, bosku tidak boleh ditekan. Ketika bosku ditekan di pemeriksaan, dipaksa untuk menjawab sesuatu, ya kan, yang bosku tidak tahu, tapi dipaksakan, disitulah peran pengacara, ya kan, disitulah peran pengacara, supaya bosku tidak tertekan di persidangan juga, ya kan, supaya bosku tidak tertekan. Tentunya kalau di persidangan kan, bosku tidak boleh diikat, digaris, tidak boleh di persidangan, harus seperti orang bebas diperiksa. Hak-hak hukum itu. Tapi kalau bosku tidak melakukannya, jujur kepada pengacara, pengacara akan membela bosku dan membuktikan bahwa bosku tidak bersalah. Tapi kalau nyata-nyatanya bosku bersalah, ya itu pengacara hanya membela hak-hak hukum, hanya bisa mengupayakan supaya majelis berpendapat bahwa meringankan hukuman bosku. Contohnya bosku sebagai kepala rumah tangga, ya kan, dengan sisi kemanusiaan kita akan jelaskan ke majelis, dia adalah kepala rumah tangga, dia adalah tulang punggung ketika dia di penjara lama. Contohnya dia dituntut 7 tahun, dia menjadi kepala rumah tangga. Dengan rasa kemanusiaan kita mohonkan kepada majelis supaya dikurangi, ya kan, begitu. Kalau bosku betul-betul pelakunya, karena bosku adalah kepala rumah tangga, kemanusiaan itu. Ya, kalau bosku tidak melakukannya, pengacara itu pasti akan mencari bukti-bukti, akan menggali pandangan hukum agar bosku dibebaskan dari jeratan hukum, karena bosku bukan pelakunya. Ya kan, bosku banyak upaya hukum yang akan dilakukan pengacara, seperti pra peradilan, tidak sahnya penangkapan, kalau bosku betul-betul bukan pelaku dari tindak pidana tersebut. Oke bosku. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah pengacara itu adalah penegak hukum? Ya, pengacara itu penegak hukum yang dapat menyeimbangkan proses hukum yang ada di negara kita ini. Ya, undang-undang sudah mengatur bosku. Di undang-undang advokat, saya baca ya, di undang-undang advokat di nomor 18 tahun 2003 yang menyatakan bahwa advokat adalah salah satu penegak hukum di pasal 5 bosku. Kita baca ya. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Nah, undang-undang sudah mengatakan adalah pengacara, advokat adalah penegak hukum. Jadi sama, setara dengan polisi, jaksa, hakim yang dapat menyeimbangkan proses hukum yang sedang berjalan. Kalau pengacara itu identik selalu dipakai oleh tersangka terdakwa. Agar apa? Agar hukum itu seimbang. Agar hak hukum dari si pelaku ini
dianggap pelaku tersangka ini atau terdakwa ini hak-hak hukumnya tidak dilanggar, sehingga adalah yang menyeimbangkan itu pengacara. Dan pengacara itu mandiri dan karena mandiri itu pengacara diberikan hak untuk menerima honorium atau jasanya dibayar. Itulah namanya honor. Ketika kita sudah konsultasi, sudah sepakat, ya kan, sudah sepakat tanda tangan kuasa, dan kita si pemberi kuasa diwajibkan memberikan honor kepada pengacara, karena pengacara itu adalah penegak hukum yang mandiri. Oke bosku, jadi sebenarnya siapakah pengacara itu gitu? Apakah definisi pengacara itu? Tadi tugas-tugasnya sudah saya simpulkan apa sih? Itu pun diatur oleh undang-undang. Kita lihat di Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Dijelaskan di sini di pasal 1. Ya. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Itulah advokat, orang yang memberikan profesi memberikan jasa hukum. Jasa hukum itu maksudnya apa? Gitu. Jasa hukum di pasal 1 ini juga dijelaskan di undang-undang di ayat 2. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum. Itu salah satu. Ketika bosku sudah datang ke pengacara, ya kan, hanya konsultasi, itulah namanya jasa hukum. Konsultasi tentang apa yang bosku alami, bosku difitnah atau dituduh, atau bosku sebaliknya mau melaporkan orang, atau bosku sebenarnya dilaporkan orang, pengacaralah yang memberikan pandangan-pandangan hukum kepada bosku. Selaku dia penegak hukum, dia memberikan solusi-solusi hukum, pandangan hukum kepada bosku. Oke, itulah namanya jasa hukum. Memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum. Nah, setelah memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum dalam bentuk ya memberikan solusi atau mendampingi, ya kan, menjalankan kuasa. Ketika bosku sudah memberikan kuasa kepada pengacara, dia menjalankan secara profesional, secara mandiri sebagai penegak hukum. Ya. Mewakili bosku. Ini di perdata juga. Ketika bosku sudah memberikan kuasa kepada pengacara, ya kan, di dalam persidangan perdata, pengacara dapat mewakili bosku di luar maupun dalam pengadilan, memberikan pandangan-pandangan di dalam pengadilan, memberikan pendapat. Bisa diwakili. Bosku tidak perlu capek-capek bersidang, biar pengacara yang bersidang bosku. Oke, membela. Nah, ini saya katakan tadi, membela. Membela ini menurut saya bukan membela perbuatannya. Ketika bosku betul-betul menikam orang, walaupun bosku lagi emosi, lagi apa, menikam orang, bukan penikaman itu yang dibela pengacara, tetapi hak-hak hukum dari bosku, hak-hak hukumnya, supaya seperti saya katakan tadi, ketika pemeriksaan di kepolisian, bosku tidak diintimidasi, tidak dipaksa. Sebagai penegak hukum, pengacara ini akan mendampingi bosku, akan membela hak-hak hukum bosku. Silakan berjalan proses hukumnya, tapi jangan sampai melanggar hukum, melanggar hak-hak hukum dari bosku, gitu ya. Jadi ingat, bukan perbuatan bosku yang dibela, tetapi hak-hak hukum bosku yang dibela. Dan itu juga, ini sering juga sih, ketika kita dari kuasa dari pelaku, ya kan, contohnya pembunuhan, kita sering identik dikatakan membela orang yang salah, tapi tidak. Kami membela hak-hak hukumnya.
bukan perbuatannya. Ketika dia terbukti bersalah membunuh tersebut, silakan proses. Pengacara tidak akan membela perbuatannya. Jadi jangan dikatakan kami membela orang yang salah, tidak. Pengacara itu membela orang yang salah, tidak. Membela orang yang bayar, tidak. Pengacara itu membela hak-hak hukum dari kliennya. Jadi ketika keluarga korban melihat, ini pengacara ini membela orang yang salah, membela orang yang pembunuh, sama. Saya jelaskan di sini, bosku. Kami bukan membela perbuatannya, tapi kami membela hak-hak hukumnya. Dibalik, ketika sekarang kita korban, ya kan, kita protes kepada pengacara, kamu membela orang yang salah, kan? Kamu sama penjahatnya. Padahal harus kita pahami, kita bukan membela perbuatannya, tapi kita membela haknya. Coba dibalik, ketika si korban itu menjadi pelaku, dia membutuhkan pengacara supaya apa? Supaya seimbang. Coba ditarik di dirinya gitu. Ingat, saya tekankan lagi, pengacara itu bukan membela perbuatannya, tetapi membela hak-hak hukum dari tersangka atau terdakwa tersebut. Membela hak-hak hukumnya. Oke, bosku. Selanjutnya, apa tadi jasa hukum tadi ya? Membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Seperti yang tadi. Ketika dia tidak bersalah, ya kita akan buktikan dia tidak bersalah. Hak-hak hukumnya jangan sampai dilanggar ketika pemeriksaan itu tersebut. Karena kita adalah penegak hukum. Karena semua orang sama di depan hukum. Kita hadir, pengacara hadir untuk menyeimbangkan proses hukum yang sedang berjalan. Jangan timpang, jangan berat sebelah. Oke, bosku, itulah pandangan hukum yang saya berikan hari ini kepada bosku tentang advokat, tentang pengacara, atau tentang lawyer. Diatur dalam undang-undang, pengacara itu, advokat itu adalah salah satu penegak hukum. Apakah advokat itu? Sudah saya jelaskan tadi. Advokat adalah orang yang berprofesi sebagai memberi jasa hukum. Dan jangan salah, bosku, jangan salah memilih. Advokat itu ada tahap-tahapan yang menjadi pengacara itu, ada prosesnya. Bukan semena-mena dia sarjana hukum sehingga dia bisa membela bosku di pengadilan. Tidak. Ada prosesnya. Setelah dia sarjana hukum, dia harus mengikuti profesi pendidikan pengacara. Setelah dia mengikuti profesi itu dan ujian lulus, dia akan disumpah di pengadilan tinggi tempat dia berdomisili. Setelah dia sumpah, dia akan mendapatkan KTA, kartu tanda anggotanya ada. Jadi ketika bosku konsultasi kepada orang yang mengaku dia pengacara, tidak salahnya bosku minta kartu tanda anggota advokatnya. Minta supaya tidak tidak salah. Berikan kuasa, ternyata dia bukan advokat, kabur, demba uang kita. Lihat, jelas dulu. Jangan asal pilih. Lihat apakah tanya kasus-kasus apa aja yang sudah dia tangani. Tidak masalah gitu. Untuk nanya-nanya supaya kita tidak salah memilih advokat. Karena menjadi advokat ini tidak mudah. Banyak yang harus dilewati. Ya bosku, itu aja pandangan hukum hari ini yang saya berikan kepada bosku. Semoga wawasan kita tentang pengacara ini, tentang advokat atau tentang lawyer ini semakin luas dan semakin memahami
makin tahu adalah pengacara itu adalah penegak hukum. Ya bosku, sukses selalu buat kita, tetap jaga kesehatan, hindari perbuatan hukum, hindari pelanggaran-pelanggaran hukum, agar kita hidup tenang, bekerja, bisa membahagiakan orang tua kita, bisa membahagiakan anak dan istri kita, keluarga kita. Oke bosku, jangan lupa bosku, like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar semakin berkembang. Mari kita saling membantu bosku. Oke bosku, salam olahraga, kamu hebat.